Nah, beberapa saat ini IHSG kita turun lagi. Jadi saham-saham big cap seperti misalnya Big Banks, kemudian juga salah satunya yang selain Big Banks itu misalnya Astra ya juga turun. Per video ini dibuat, harga Astra itu mungkin sekitar 4.900 sampai 5.000. Ya, kalau misalnya kita lihat di chart ini, kita lihat mungkin dalam sekitar 10 tahun lebih ke belakang ya, harga saham Astra ini justru nggak kemana-mana nih dalam lebih kurang 12 tahun terakhir. Nah, kenapa sih Astra tuh bisa sideways panjang banget selama puluhan tahun, belasan tahun? Dan apakah ada yang salah dengan bisnisnya Astra? Dan apakah mungkin market itu lagi panik aja? Karena kan kalau kita lihat harga saham Astra ini harganya turun mendekati level COVID, padahal kinerjanya tuh sudah melebihi ya, jauh melebihi sebelum COVID, bahkan sudah all time high. Nah, apakah penurunan saham Astra ini justru memberikan kita value investor peluang-peluang untuk mengakumulasi saham yang sebagus Astra dengan harga yang murah? Kita akan bahas di video ini. Nah, langsung saja, apa sih yang salah dengan Astra gitu ya? Apa ada yang aneh? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, Astra itu kan sebenarnya secara bisnis itu sebenarnya ada banyak. Cuma yang memberikan kontribusi yang paling besar itu sebenarnya dua, yaitu otomotif dan juga pertambangan. Nah, yang otomotif ini memang kalau dari satu bisnis Astra itu memang bekerja sama dengan beberapa brand ya, kayak misalnya Toyota, Daihatsu dan sebagainya. Mereka bangun pabrik dan mereka ada bikin joint venture ya. Jadi Astra ada bikin pabriknya, kemudian juga dijual melalui dealer-dealernya Astra. Ya, jadi itu lebih kurang seperti itu bisnisnya Astra di otomotif. Nah, selain itu pendukung otomotif juga ada jasa keuangan. Ya, jadi jasa keuangan ini yang misalnya orang mau beli mobil ya pakai jasa keuangannya Astra. Itu juga kontribusinya cukup besar. Dan juga yang kontribusi yang sebenarnya paling besar ya soal otomotif itu adalah bisnis pertambangannya melalui Hyundai Tractor. Jadi Hyundai Tractor ini bisnis pertambangan bukan hanya pertambangan ya, tapi juga ada PAMA itu kontraktor, kemudian juga ada alat berat ya, jualan Komatsu, dan juga ya tambang itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi otomotifnya, what's wrong gitu, apa ada yang salah gitu ya. Jadi mungkin market itu kalau misalnya kita bisa lihat ya, yang pertama adalah misalnya masuknya brand-brand baru ke segmen otomotif Indonesia. Jadi misalnya ada BYD dan juga ada beberapa brand baru yang masuk ya di otomotif, dan juga kedua adalah penurunan dari penjualan mobil nasional. Nah, pertama kita bahas yang dari BYD dulu. Apakah BYD ini bisa dikatakan Astra killer gitu ya? Nah, kalau misalnya BYD kan mobil listrik, dan kita tahu bahwa di balik BYD ini ya ada juga Warren Buffett, dan Warren Buffett kan invest ke BYD. Waktu itu kita pernah bahas di video tentang Lilu ya, tentang investasi di BYD yang mereka ceritain ke Buffett dan Munger, dan akhirnya mereka invest ya, karena mereka melihat CEO-nya Wang Chuanfu itu sangat visioner kan. Nah, jadinya mereka bisa membawa BYD sampai sekarang, dan mereka untungnya sampai gede-gede banget gitu. Nah, jadi kalau bisa balik lagi ke BYD, ya memang kalau kita bilang mobil listrik ini memang pertumbuhan penjualan luar biasa. Nah, tapi apakah mobil listrik ya misalnya BYD ini serta-merta akan menjadi Astra killer gitu ya, akan membunuh bisnisnya Astra? Dan kalau misalnya kita pikir-pikir, apakah mungkin ya misalnya ada brand baru gitu ya masuk ke Indonesia? Apakah maksudnya Astra sebagai pahana gitu ya, apakah Astra akan diem aja gitu kan? Ya udah biarin mereka ngambil marketnya kita, atau mereka akan inovasi, atau mereka akan cari cara-cara baru supaya mereka bisa mempertahankan mereka punya market kan gitu. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ya, kayak penjual kan BYD ini masuk sudah mungkin beberapa bulan, dan kalau misalnya kita lihat dari data dari Gaikindo ini, penjualan BYD itu mungkin baru sekitar 1,4%. Ya, secara baru sekitar 1,4%. Bagus dong kalau misalnya perusahaan baru ya baru masuk tiba-tiba sudah bisa merebut market 1%-an ya, 1 sampai 1,4% itu kan cukup oke, padahal baru jual mungkin beberapa bulan saja gitu. Nah, cuma kalau misalnya kita lihat sebelumnya ya, misalnya brand-brand yang juga cukup menggebrak pasar ya, seperti misalnya Hyundai sama Wuling ya, kalau misalnya kita lihat mereka juga growth-nya luar biasa. Tapi setelah mereka masuknya mungkin sudah sejak tahun sebelum BYD ya, misalnya Wuling itu tahun 2017, Hyundai itu mungkin tahun 2019, dan mereka juga ada masuk ke mobil listrik juga. Jadi bukan hanya mobil konvensional yang pakai bensin, pakai diesel ya, yang internal combustion engine ICE, tapi mereka juga ada mobil listrik ya, mereka juga develop mobil listrik. Dan dulu ketika misalnya Hyundai yang Stargazer ketika launching juga sangat-sangat booming, sangat-sangat viral gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat pertumbuhan penjualan dari merek Wuling sama Hyundai, itu mungkin dalam beberapa tahun juga memang gede, tapi belum bisa mendekati levelnya Astra. Astra mungkin sekitar 50, di atas 50% lah ya, 57% terakhir yang kita tahu market share Astra itu 57%. Dan ya merek-merek lain yang pertumbuhan juga luar biasa itu bahkan belum tergeser ya. Jadi posisi 1, 2, 3 itu masih tetap ya Toyota, Daihatsu, Honda gitu. Paling 3 itu mobil-mobil di Indonesia. Dan kalau misalnya kita bicara soal mobil listrik ya, dan kita lihat dari yang
yang dipamparkan oleh manajemen di Public Expo terakhir, manajemen itu juga mengatakan bahwa mungkin dalam sekitar 2 tahun ke depan, mereka memiliki rencana untuk memperkenalkan beberapa model baterai electric vehicle atau BEV, ya, dan hybrid yang kami harapkan dapat diterima dan dapat digunakan lebih baik, lebih banyak pelanggan di Indonesia. Jadi sebenarnya Astra ini nggak tinggal diam juga gitu. Mereka juga pasti mereka juga lirik dong market baterai ini, market electric EV ini apakah potensial ya. Kalau bisa kita lihat dari Toyota dan sebagainya itu, mereka juga cukup banyak itu fokusnya perkembangan itu bukan langsung ke EV tapi juga ke hybrid ya. Mobil hybrid ini bedanya apa? Bedanya adalah kita masih bisa pakai bensin. Jadi misalnya ketika mau langsung transisi dari mobil pakai bensin tiba-tiba langsung pakai EV, itu kayaknya butuh waktu yang adjustment yang cukup lumayan panjang. Kenapa? Karena dari sisi infrastruktur itu pertama, kemudian harga juga ya, karena kan pasti harganya lebih mahal yang mobil EV meskipun mereka bisa saving cost yang banyak ya untuk bensin segala macam, tapi waktu beli pertamanya pasti lebih mahal juga ya so far sampai sekarang. Tapi meskipun ke depan bisa makin murah. Ya jadi dari mobil kayak hybrid itu memberikan kita transisi ya. Jadi itu mobil yang transisi kita bisa isi pakai bensin tapi juga ada baterainya. Ya, jadi dengan begitu ya mungkin orang-orang yang pakai mobil listrik mungkin dia worry gitu ya, worry jarak jauh, takutnya mati tengah jalan bagaimana, atau mereka harus ngecas, mereka harus mikir casnya di mana karena kan infrastrukturnya semuanya belum terlalu lengkap. Tapi kebanyakan kalau saya lihat orang-orang yang beli EV itu mereka juga punya mobil bensin. Jadi mereka punya mobil bensin, dan plus mereka punya mobil EV. Ya, jadi jarang ada yang saya tahu yang keluarga itu banyak yang cuma EV gitu kayak enggak. Tapi kebanyakan yang saya lihat ya di komplek-komplek perumahan segala macam itu ya mereka punya mobil bensin plus mereka punya EV. Jadi ada tetap mobil bensin tetap dipakai ya, tapi mereka juga ada mobil EV. Mungkin yang EV ini ya buat mereka mobil capek ya, mobil yang pakai terus kemana-mana. Tapi ya karena mungkin costnya kan lebih murah kan untuk daripada harus menggunakan bensin. Jadi mungkin tidak bisa langsung serta-merta ya kok. Saya sih melihat tidak langsung serta-merta. Oh begitu masuk brand baru nih, oh ini bisa langsung menggerus marketnya Astra gitu. Menurut saya enggak juga, karena Astra nggak mungkin tinggal diam dong, marketnya direbut gitu aja. Dan mereka juga ya dilihat dari sini mereka juga punya plan ke EV plus mereka ada ke hybrid juga ya. Banyak beberapa brand-brand Toyota juga ada yang hybrid gitu. Nah kalau menurut saya yang lebih ngaruh itu ya bukan dari kompetitor. Karena kita tadi lihat ya kompetitor juga belum gede ya, dan menurut saya lebih fear aja orang di kompetitor. Terus sebenarnya belum terlalu mengancam menurut saya pribadi. Tapi yang kedua menurut saya itu lebih ngaruh sekarang ya, yang lebih bisa menjelaskan kenapa Astra itu harganya belum kemana-mana. Karena penurunan penjualan dari kendaraan ya. Jadi mobil di Indonesia itu kalau misalnya kita lihat dari data ini ya, data dari Gaikindo, penjualan mobil di Indonesia itu sebelumnya itu mungkin bisa 1 juta sampai 1,1 juta unit per tahun gitu ya. Nah cuma COVID datang, pas waktu COVID datang tahun 2020, penjualan mobil itu langsung drop lebih kurang 40% dari 1,04 juta jadi 570.000. Nah habis itu memang ada recovery. Cuma recovery-nya ini belum ke level-level yang sebelum COVID ya, di mana bisa di atas 1 juta. Ya, memang waktu 2020 1,01 juta, tapi habis itu 2023 nggak nyampe 1 juta, cuma 990.000. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di tahun 2024, kalau misalnya kita setahun kan angkanya itu mungkin penjualan mobil itu tetap nggak nyampe 1 juta, baru 800-an ribu. Nah, dan kalau misalnya kita tadi lihat ya penjualan harga saham Astra itu sideways ya selama beberapa tahun, mungkin 10 tahun lebih terakhir, dan kalau misalnya kita lihat penjualan mobil juga dalam 10 tahun terakhir juga nggak kemana-mana, ya cuma sekitar 1 juta. Kalau misalnya kita compare mungkin tahun sebelumnya ya mungkin ada peningkatan ya, tapi setelah 2014 sampai sekarang itu tidak ada peningkatan signifikan dari penjualan mobil. Jadi ibarat kata ya industri otomotif di Indonesia ya penjualan otomotif ya itu nggak terlalu growing ya, dan apalagi tambah sekarang itu penjualan mobil ini bahkan diprediksi harusnya akan turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kenapa kok penjualan mobil itu bisa turun? Menurut saya ada beberapa hal. Pertama, yang pasti itu soal daya beli. Ya, daya beli setelah COVID datang, ya daya beli itu tidak serta-merta pulih. Kenapa? Karena efek setelah COVID-nya itu lumayan banyak. Misal suku bunga naik, ya suku bunga dinaikin, itu pasti akan mengurangi jumlah uang beredar. Ya, kemudian ada judi online, itu juga pasti menguras daya beli itu besar sekali ngefeknya ya. Kemudian harga barang-barang ya, inflasi juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena ada perang dan sebagainya, itu membuat ya harga bahan baku, oil segala macam itu naik, dan ya akibatnya orang-orang yang mungkin sekarang saatnya udah berganti mobil gitu ya. Kan saya percaya misalnya 1 juta nih per tahun tuh 1 juta sampai 1,1 juta unit. Ya mungkin beberapa tahun kemudian, mungkin 7 tahun, 8 tahun kemudian orang akan ganti mobil lagi gitu kan. Tapi mungkin sekarang mereka belum ganti mobil. Kenapa? Mereka mungkin tahan-tahan dulu, karena kan harusnya kalau misalnya kita lihat datanya, harusnya kalau misalnya tidak berkembang pun ya orang akan tetap, marketnya akan tetap 1 sampai 1,1 juta. Tapi ini kan marketnya di bawah 1 juta gitu. Nah,
Mungkin orang-orang yang harusnya ganti mobil, mereka karena daya belinya menurun, mereka mungkin berpikir, udahlah daripada ganti mobil sekarang tunggu dulu deh. Ya mungkin karena ada kebutuhan yang lebih mendesak ya, karena harga semua naik begitu banyak, ya mereka tunggu, mereka nggak pasang untuk spending untuk membeli mobil baru. Mungkin menurut saya lebih ke seperti itu ya psikologisnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penjualan motor ya, penjualan motor sebenarnya itu masih oke ya, masih oke dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi tidak turun seperti mobil, dan Astra juga masih pemegang market mungkin 80% ya. Honda tuh masih motor Honda kan ada Astra, itu masih mungkin sekitar 80% market yang dipegang oleh Astra. Dan kalau misalnya kita lihat ya di data dari laporan keuangan Astra ini, dari 2023 ke 2024 memang ada peningkatan penjualan, tapi kalau misalnya kita lihat dari laba usahanya ini ada penurunan sedikit. Dan ya kenapa? Karena ada kenaikan di beban usaha. Kalau misalnya kita lihat dari beban usahanya itu, kenaikannya dari beban umum dan administrasi. Ini lebih kepada apa? Lebih kepada harusnya gaji karyawan, ya itu masuk ke sini ya, beban umum dan administrasi. Jadi satu sisi ya bebannya ada meningkat, tapi penjualan tidak naik sebanyak itu, sehingga itu membuat ya si Astra ini kinerjanya itu sedikit tertekan. Meskipun kita masih bilang kinerja itu masih oke gitu, masih 9 bulan ini masih labanya itu sekitar 30-an triliun ya. Kalau misalnya kita bandingkan mungkin 2019 itu 9 bulan 2019 ya, itu labanya 15 triliun, sekarang itu labanya 25 triliun. Tapi harga sahamnya di tahun ini itu justru seperti harga waktu Covid ya. Kalau bisa kita lihat waktu Covid 2020 ya labanya tuh 14 triliun. Jadi waktu Covid aja labanya tuh 14 triliun 9 bulan gitu. Sekarang waktu 2024 9 bulan 25 triliun. Dan ya tadi saya katakan Astra ini bukan hanya otomotifnya aja ya, memang otomotifnya tertekan segala macam, memang daya beli menurun segala macam, tapi juga satu sisi Astra juga punya United Tractor. Ya United Tractor ini yang bisnisnya di batubara, pertambangan ya, kontraktor ya. Kalau misalnya kontraktor batubara ini kan kalau misalnya produksi batubara itu meningkat, ya pasti kontraktor juga akan menerima imbas positifnya, karena kan mereka mau naikin produksi, mereka keruk lebih banyak, ya mereka kontraktor batubara juga akan terima uang lebih banyak. Apalagi salah satu klien besarnya Pama, ya Pama Persada itu kan under United Tractor, itu adalah PTBA, yang mana PTBA juga lagi ningkatin produksi lagi ya di Bangku Tengah. Jadi dari semuanya ini ya kita bisa katakan ya sebenarnya memang tertekan satu sektor gitu, tapi bukan berarti sektor lainnya tidak jelek ya. Sektor lainnya itu juga masih lumayan oke gitu ya. Jadi kalau saya pribadi dengan melihat laba Astra masih sekitar ya 20-an sampai 30-an triliun per 9 bulan ya, itu masih cukup besar sih. Jadi kalau saya pikir sih dengan mode-nya Astra yang sedemikian kuat ya, dari hulu sampai ke hilir mereka misalnya produksi mobil gitu ya. Dari hulu mereka punya pabriknya, terus mereka punya dealernya, mereka punya pabrik spare parts-nya, mereka punya sampai ke pelanggan tuh mereka kuasai gitu kan. Bahkan after sales ketika orang service kan ke dealer lagi gitu kan. Jadi tuh dari situ kan ekosistemnya udah kebentuk ya. Ekosistemnya tuh udah kebentuk puluhan tahun, dan kenapa orang beli mobilnya Toyota, Daihatsu ya, kalau saya lihat karakter orang Indonesia kan beli mobil kebanyakan pasti buat keluarga kan, buat kebutuhannya kan ada keluarga, mereka penumpangnya banyak, terus mereka juga pengen ya beli mobil ini setelahnya bisa dijual lagi tuh nggak turun jauh harganya gitu kan. Sedangkan kalau merek-merek lain kan bisa turun jauh, sedangkan untuk merek-merek Astra nggak terlalu turun jauh, dan juga spare part-nya gampang didapat, murah gitu kan. Itu kan jadi satu mode-nya Astra sendiri ya. Jadi kalau ibarat kata sejelek-jeleknya waktu Covid aja labanya bisa 14 triliun 9 bulan ya, apalagi kok dibandingkan waktu Covid kan tentu sekarang kondisinya memang lebih baik ya, meskipun memang beritanya yang lebih buruk, lebih kesannya lebih menakutkan. Nah, beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat ya, kayak tadi kan saya bilang Astra itu bukan hanya otomotif aja. Nah, kalau misalnya kita lihat dari presentasi perusahaan, kita bisa lihat 40% penjualan memang otomotif, 40% itu HEMCE ya. Ini maksudnya heavy equipment, mining ya, construction, itu ya UNTR tadi, itu 40% revenue-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari net income, ya net income-nya itu 32% otomotif, 24% financial service, dan juga 37% itu heavy equipment. Jadi Astra ini bukan hanya otomotif aja, memang otomotif ini berhubungan juga ya, financial service-nya berhubungan juga dengan otomotif. Tapi juga ada heavy equipment-nya. Jadi memang ya net income-nya tidak terlalu naik banyak dibandingkan tahun sebelumnya, tapi masih oke ya, masih 20-an triliun per 9 bulan loh. 9 bulan itu labanya 26 triliun, itu kan masih lumayan banget. Dan ya memang penurunannya itu dari otomotif, tapi on the other side ya kita bisa expect apa? Kita bisa expect tuh mungkin dari dividen ya. Dari dividen Astra itu kalau kita hitung-hitung ya, misalnya ya, di tahun 2023, let's say labanya sama lah, lebih kurang sama seperti 2023. Itu EPS-nya 835 ya. Dan waktu, kalau misalnya kita mau dividen, kita bisa ke sini, kemudian ke operations, klik yang dividen ya. Berarti kita lihat yang 2020, tadi kan sekitar 800-an ya, 835 tuh
earnings-nya, labanya di tahun 2023. Nah, waktu 2024 mereka tuh bagi dividen tuh 519 ya, 519 rupiah. Jadi mungkin sekitar 60% ya, 60% dari mereka punya laba mereka bagikan dalam bentuk dividen. Ya kalau misalnya kita cek mungkin waktu 2019 ya, mereka bagi itu mungkin sekitar 211 ya, dan waktu 2018 EPS-nya mereka itu mungkin 535, jadi mungkin sekitar 40%. Jadi ya kalau misalnya earnings-nya ini bisa katakanlah 700, 800 ya, harusnya kita expect sekitar 400 sampai 500 rupiah dalam bentuk dividen itu masih cukup reasonable. Dan di harga 400 sampai 500, dividen 400 sampai 500 dengan harga 4.900-an ini bahkan yield-nya tuh mungkin bisa 10% kan. Jadi masih kapan lagi bisa beli perusahaan sebagus Astra yang waktu kondisi COVID aja labanya masih cukup gede ya, dan juga rutin memberikan dividen dengan yield yang cukup lumayan gitu ya. Kalaupun toh misalnya harganya tidak naik ya, kalau misalnya harganya tidak naik ya, kita masih bisa terima dividen yang double digit kan. Nah tentu ini dengan ekspektasi ya kinerjanya tidak akan turun drastis gitu ya. Memang ya batu bara di satu sisi ya memang ada cyclicality-nya, begitu juga otomotifnya juga, tapi yang harus kita lihat secara fair adalah ya memang kinerja itu nggak turun banyak. Jadi kita masih bisa expect dividen tahun depan tuh masih tinggi. Jadi itu hal yang menurut saya teman-teman juga harus consider ya, bukan hanya lihat statement negatif segala macam. Yes, memang buat kita aware, tapi saya rasa dividen yang kinerjanya realnya berapa, terus dividen berapa itu juga perlu kita pertimbangkan. Nah, jadi itulah pembahasan soal Astra. Bagaimana menurut teman-teman tentang Astra ini? Apakah menurut teman-teman kinerjanya ini bisa lebih tinggi lagi? Ya, apakah perhitungan tadi dividen kita menurut teman-teman setuju nggak dengan perhitungan tersebut? Kalau misalnya teman-teman punya hitungan sendiri atau punya analisa sendiri, silakan share di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.